Ingatlah bahwa rakyat itu adalah cakrawati perjuangan kita. Bapak bangsa kita, Bung Karno, telah lama menegaskan bahwa dalam suatu pidatonya beliau berkata, pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. Terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar 96 kg dan itu ternyata tertinggi di dunia. Sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah 60 kg per orang per tahun. Kalian anak-anakku yang kucintai, rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun mereka berada. Dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi falsafah yang sebenarnya sangat-sangat penting. Kemanusiaan menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan, sedangkan keadilan sosial mengamanatkan tidak boleh ada kemiskinan dalam buminya Indonesia merdeka. Kelima, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif. Kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa Indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Instrumen tarif ini diterapkan secara kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional. Ini pun mengapa saya berpikir, dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan, dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie. Namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini guna mengurangi ketergantungannya. Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset Inovasi Nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum. Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak toh? Tuh Bapak Presiden dengarkan. Coba tong lebih keras. Loh, karena ini untuk masalah perut kalian loh. Keenam, penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul, on farm, off farm, termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan. Pada saat bersamaan dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara. Bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor, mesin untuk menanam dan panen, mesin pengering, gabah dan lain-lain bisa dibuat massal untuk petani dan harganya murah, pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut. Maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan. Ketujuh, pembangunan infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian dan penyediaan pupuk berbasis green farming dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dan murah harganya. Ingatlah bahwa rakyat itu adalah cakrawati perjuangan kita.
Kepada merekalah dedikasi politik selalu ditujukan. Kita berjuang karena keyakinan politik. Kita telah teruji oleh gemblengan yang sejarah yang begitu hebat dan menyakitkan, khususnya selama ketika masa Orde Baru. Karena itulah sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan yang memegang kokoh perisai Pancasila di dadamu, selama ini kita menyatu dengan rakyat. Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Nah, kan kadang itu orang kan suka apa ya, kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Tolong dengarkan ya. Tapi ininya lain kalau ibu. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun. Karena apa? Badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah, sweet sweet. Dan matahari akan selalu terbit di ufuk timur, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Rakernas keempat PDI Perjuangan dan sekaligus pembekalan calon anggota legislatif serta pemenangan agenda pemilu tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka.